Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 2024 10 10 2009 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu eksplorasi data dengan Matplotlib. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi, dataset itu adalah himpunan data atau data latih yang sebuah himpunan data yang berasal dari informasi pada masa sebelumnya dan dikelola menjadi sebuah informasi baru untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Nah, dataset ini terdiri dari 5 kategori dan terbagi menjadi 2 bagian data, yaitu atribut dan label atau kelas atau tuple. Terdiri dari juga tujuan dataset dan 2 jenis dataset, yaitu privat dan public. Privat dataset sendiri itu adalah dataset yang dapat diambil dari sebuah organisasi yang akan kita lakukan sebagai objek penelitian. Sedangkan public dataset adalah dataset yang bisa kita ambil dari repositori publik yang disepakati oleh peneliti data mining. Sedangkan data training sendiri itu adalah data yang digunakan untuk melatih algoritma, membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma. Sedangkan data testing itu dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, tahap-tahap pemrosesan data untuk membuat dataset itu terdiri dari aggregation. Aggregation itu adalah menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Yang kedua itu sampling. Sampling itu mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi. Nah, sampling ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu simple random sampling atau ACA, sampling without replacement, atau data yang telah disampling itu tidak boleh disampling lagi. Yang ketiga itu sampling with replacement, itu data yang telah disampling boleh disampling lagi, dan yang terakhir itu adalah stratified sampling. Jadi data dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari tiap bagian itu disampling secara acak. Nah, selanjutnya adalah tipe dimensionality reduction, yaitu mengurangi jumlah atribut yang hanya bisa menggunakan sebagian atribut yang penting. Untuk cara yang selanjutnya yaitu feature subset selection. Feature subset selection ini menggunakan teknik brute force approach, embedded approach, filter approach, dan wrapper approach. Yang selanjutnya yaitu feature creation, yaitu membuat sebuah atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Cara yang selanjutnya yaitu discretization and binarization dan attribute transformation. Yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset iris ini merupakan salah satu contoh dari dataset, di mana dataset iris ini merupakan data yang digunakan untuk memprediksi spesies bunga. Dalam dataset iris ini terdapat 4 atribut, yaitu petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Petal ini merupakan mahkota bunga, dan sedangkan sepal ini merupakan kelopak bunga. Nah, dataset iris ini juga terdiri dari 3 kelas, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Selanjutnya itu soal nomor 4, yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinampil. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan 6. Sebelumnya kita sudah membuat tabel di sini, di mana tabel ini berisi kita sudah membuat sebuah kolom dengan indeks 0 yaitu petal width, indeks 1 itu petal length, lalu sepal width, sepal length, berikut dengan spesies namanya. Jadi untuk menghasilkan indeks ini itu di soal tadi kan harus memasukkan dataset iris 2 dimensi. Nah, sebelum kita masukkan 2 dimensi, kita harus tahu 1 dimensinya terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi
concatenate ini dan menghasilkan beberapa data di bawah ini. Lalu kita lanjutkan dengan merubahnya menjadi dua dimensi di NumPy, yaitu kita membuat array yang berisi array-nya setosa, lalu array-nya versi color, virginica, versi color, dan unknown. Seperti itu. Dua dimensi sendiri tandanya seperti apa? Jadi dua dimensi sendiri itu mempunyai tanda kurung siku. Terdapat dua kurung siku. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Baik, dalam nomor 5 ini terdapat sub soal, yaitu nomor 5A, sepal length dan petal width. Kita import matplotlib plot SPLT, lalu kita import numpy SNP, lalu kita membuat sebuah variabel di mana kita memanggil ini fungsi menggunakan fungsi slicing ya. Kita memanggil indeks 3 untuk yang sepal length-nya dan indeks ke-0 untuk petal width-nya, untuk setosa dengan warna merah, versi color warna hijau, dan scatter warna virginica warna biru, dan unknown warna kuning. Kita run. Nah, output-nya akan menjadi seperti ini. Dan selanjutnya untuk nomor 5B yaitu sepal width dan petal length. Sama seperti yang sebelumnya, kita buat sebuah variabel dengan nilai, kita memanggil indeks untuk yang sepal width dengan indeks 2 dan petal length-nya itu dengan dimulai dari indeks 1. Sama setosa dengan warna merah, versi color dengan warna hijau, virginica dengan warna biru, dan unknown dengan warna kuning. Dan untuk output tampilannya akan seperti ini. Untuk soal yang berikutnya yaitu 5C dengan sepal width dan petal width, itu sama seperti sebelumnya, dengan kita membuat sebuah variabel yang untuk memanggil sepal width-nya itu berada di indeks kedua, sedangkan petal width-nya itu berada di indeks ke-0. Untuk setosa itu berwarna merah, versi color berwarna hijau, virginica berwarna biru, dan unknown berwarna hijau. Kita coba run. Tampilannya akan jadi seperti ini. Yang selanjutnya 5D yaitu sepal length dan petal length. Untuk yang sepal length itu sendiri berada di indeks ketiga dan petal length itu berada di indeks ke-1. Sama seperti setosa berwarna merah, versi color berwarna hijau, virginica berwarna biru, dan unknown berwarna kuning dengan menggunakan PLT scatter. Dan tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi karakter pengelompokan pada scatterplot itu berdasarkan pada kelasnya. Untuk kelas yang pertama itu adalah kelas setosa. Kelas setosanya ini seperti yang kita lihat di sini, yang berwarna merah itu cenderung berada di paling bawah dan memiliki lebar atau panjang yang paling kecil, terutama pada petal length-nya kebanyakan mendekati 0 serta bergelombang dengan jarak yang cukup dekat. Sedangkan kelas versi color itu berwarna hijau, di mana versi color ini cenderung sudah berada di tengah
dan rata-rata nilainya itu berdekatan. Sedangkan Virginica itu berwarna biru. Kalau dilihat pada skaternya itu merupakan paling panjang dan juga besar baik dari segi petal maupun sepalnya. Dan juga berada di paling atas di antara dua kelas lainnya ini. Sedangkan unknown itu berwarna kuning. Dia karakter pengelompokan scatter plotnya itu cenderung mendekati pada ketiga kelas lainnya. Jadi si unknown ini tersebar secara keseluruhan di Setosa, Virginica, ataupun versicolornya. Untuk yang selanjutnya, soal nomor 7. Perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Jadi kalau data unknown itu lebih tersebar dan memiliki nilai yang jaraknya dekat ke semua kelasnya. Jadi terkadang value atau nilai dari jarak datanya itu cenderung berdempetan dengan kelas lainnya. Ini ya, dapat dilihat di sini. Oke. Itu soal nomor 8, yaitu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Dan gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy. Pertama kita import matplotlib.preplot.spld dulu, lalu kita import NumPy SMP, lalu kita membuat sebuah variabel yang di dalamnya terdapat array petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Lalu kita menggunakan perintah preplot plot untuk memanggil sebuah variabel yang di dalamnya terdapat array tersebut, lalu menggunakan perintah operasi slicing untuk memanggil data-data yang kita butuhkan. Kita coba run. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan ketika dia ini sudah diplot. Di sini juga ada keterangannya, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi di sini untuk setosanya itu kan berwarna merah. Nah, dia itu cenderung di bawah. Dan untuk versicolornya sendiri yang berwarna hijau itu penyebarannya cenderung di bawah dan di tengah. Sedangkan untuk Virginica sendiri itu berwarna biru, yaitu penyebarannya itu cenderung ke atas. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.